Dominasi bangunan-bangunan bergaya kolonial berwarna putih dengan jendela-jendela besarnya adalah ciri khas yang melekat pada kawasan Kota Tua. Kota Tua sebagai situs sejarah, Kota Tua yang juga dikenal dengan nama Batavia, lama mendapatkan julukan Permata Asia dan Batu dari timur karena lokasi yang strategis sebagai pusat perdagangan di Asia dengan sumber dayanya yang melimpah. Saat akhir pekan tiba, kawasan ini akan dipenuhi oleh pengunjung yang ingin melihat sekilas tentang masa lalu Jakarta, menyaksikan kemenggahan bangunan-bangunan dan misteri di baliknya, dan mengadipkan keindahannya dalam lensa kamera mereka. Puluhan orang berjalan berdesakan menuju bangunan tua yang akan mereka datangi. Pada masa pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta, tepat pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1972, Ali Sadikin, gubernur Jakarta pada saat itu, mengeluarkan dekret untuk secara resmi menjadi Kota Tua sebagai situs sejarah. Keputusan ini dikeluarkan untuk melindungi dan melestarikan arsitektur kota. Setidaknya sisa-sisa bangunan-bangunan yang masih berdiri di kawasan tersebut. Kota Tua sebetulnya adalah kawasan kota rintisan yang dulu dibangun Belanda untuk pusat perdagangan Asia. Seorang penjelajah Eropa bernama Marco Polo berlayar berkeliling Afrika dan Asia sampai ke Indonesia. Ia melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Sampai akhirnya ia pulang ke Eropa dan berita tersebut tersebar dan membuat banyak pelayan dan juga ingin berlayar ke Indonesia. Kota Tua sendiri menjadi kawasan yang dijaga keabsahan hingga sekarang makin memang ada beberapa bangunan tua yang terlihat tetap lurus. Selain stasiun Jakarta Kota dan Kantor Pos Indonesia, di sini juga masih ada museum yang sangat wajib dikunjungi untuk mengenai sejarah. Yang pertama, Museum Bank Indonesia. Yang kedua, Museum Fathahillah. Yang ketiga, Museum Wayang. Yang keempat, Museum Seni Rupa dan Keramik. Yang kelima, Museum Bahari. Sekian dari saya, terima kasih.